Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat, dimanapun Anda berada, salam sehat dan semangat selalu. Pada tayangan kali ini, saya akan coba bicara dari perspektif hukum perkawinan, khusus dihubungkan dengan salah satu peristiwa yang sedang heboh ya saat ini, yaitu tentang adanya pengakuan dari seorang perempuan berinisial MO yang diberikan secara terbuka di depan umum melalui suatu konferensi pers, memberikan pengakuan bahwa dirinya telah dinikahi secara siri oleh seorang laki-laki berinisial MM, yang tidak lain adalah bapak kandung dari seorang artis ternama di negeri ini. Bahkan dalam pengakuannya di depan publik itu pun juga ada dugaan penyimpangan seksual yang telah dia alami, yang diduga dilakukan oleh sang suami. Saya tidak tertarik dan juga tidak mau bicara lebih dalam tentang kasus posisi yang sedang mereka jalani. Pun juga saya tidak akan menilai apa yang sedang mereka lakukan saat ini dari segi proses hukum maupun dari segi peristiwa-peristiwa hukum berikutnya sebagai rentetan dari pengakuan yang telah dilakukan oleh si perempuan berinisial MO tersebut. Yang hendak saya tuju pada tayangan ini adalah saya akan memberikan satu edukasi kepada Anda di luar sana. Karena saya punya keyakinan, jangan-jangan MO dan MM yang menyandang status perkawinan siri ini hanya sekedar satu dari sekian ribu kasus yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Jangan-jangan nikah siri ini adalah sesuatu yang sudah umum terjadi di luar sana dan banyak dijalani oleh perempuan-perempuan di negeri ini. Oleh karena itu, ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa viral ini. Setidaknya untuk diri Anda sendiri, untuk lingkungan terdekat keluarga, sahabat, dan rekan-rekan sekitar Anda, dan juga untuk masyarakat lebih luas. Pertama, saya akan bicara soal analisa hukum bagaimana nikah siri ini bisa terjadi dan bagaimana Anda bisa terhindar dari nikah siri ini. Saya kelompokkan hal ini adalah guna untuk mencegah terjadinya nikah siri. Lalu tayangan ini akan sampai pada bagian kedua, yaitu apa yang bisa dilakukan kalau ternyata nikah siri ini sudah terjadi. Anda sedang menjalani sebuah hubungan perkawinan dengan kategori atau ciri-ciri nikah siri. Apalagi ditambah mungkin Anda sudah punya anak, sudah punya harta benda, dan seterusnya. Dua hal ini yang akan saya bicarakan dalam tayangan ini. Mana yang menurut Anda penting? Silakan Anda simak. Kalau sekiranya Anda mau bicara tentang apa yang harus dilakukan kalau nikah siri ini sudah terjadi, silakan Anda boleh percepat tayangan ini sampai kepada Anda yang perlu untuk dengar atau Anda yang perlu ambil apa yang saya sampaikan saat ini. Tidak perlu mendengarkan dari awal, mungkin karena Anda pikir terlalu lama untuk menyimak bagaimana pandangan untuk mencegah terjadinya nikah siri ini. Saya bicara dulu yang pertama. Nikah siri. Dari istilahnya saja sudah jelas nikah siri itu dari segi bahasa berarti nikah sirri. Sirri itu artinya diam-diam. Tidak zohir, tidak terang, tidak jelas, tidak tegas. Jadi nikah siri ini sudah jelas namanya saja sudah nikah diam-diam. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Ada satu hambatan, ada satu kendala.
sehingga nikahnya tidak bisa dilakukan secara terang-terangan. Nah, ini banyak kasus, banyak penyebab. Kenapa kok sampai pada istilah nikah siri ini? Bisa jadi karena mungkin dulunya suami Anda ini adalah suami orang, masih terikat dengan perkawinan dengan perempuan lain, tapi dia mau menikah dengan Anda. Oleh karena itu terjadilah nikah siri, karena ada hambatan. Nah, oleh karena itu, bagi Anda yang belum menikah dan jangan sampai terjadi nikah siri, maka pastikanlah semua syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan sebuah perkawinan sudah terpenuhi. Contoh, misalkan Anda mau menikah dengan seorang duda, maka pastikan si laki-laki ini betul-betul sudah membawa akta cerai. Jangan hanya pengakuan saja bahwa dirinya sudah duda. Apalagi kalau sekiranya Anda mau dirayu untuk dinikahi siri dengan alasan apa? Dengan alasan si calon suami sedang proses cerai dengan istrinya yang pertama. Ini pun juga Anda harus hati-hati. Pastikan dulu ada akta cerai ini, baru kemudian Anda menikah. Dan ini semua koridornya ada di kantor urusan agama. Kalau Anda jalani ini step by step dari awal, maka Anda bisa terhindar dari jenis perkawinan yang dinamakan dengan nikah siri ini. Nikah siri ini kelemahannya ada di pihak perempuan nantinya. Karena yang banyak dirugikan dari peristiwa nikah siri adalah perempuan dan juga anak-anaknya nanti. Sahabat hebat, bagi si laki-laki pun juga begitu. Mereka terpaksa nikah siri karena si istri masih terikat perkawinan mungkin dengan laki-laki lain. Di beberapa kasus yang pernah saya tangani, si istri ini suami sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di mana. Karena dulu waktu menikah dengan si suami yang pertama, dia ditinggal pergi. Suaminya tidak tanggung jawab. Dia terlunta-lunta, terkatung-katung. Statusnya tidak ada. Dan akhirnya ada seorang laki-laki lain yang mau untuk menikahinya. Tetapi karena ini belum bercerai secara resmi, maka terjadilah juga perkawinan siri. Dan perkawinan siri ini juga pasti yang menjadi korban atau potensi untuk dirugikan adalah pihak perempuan. Oleh karena itu, nikah siri, apapun penyebabnya, sebaiknya Anda hindari. Karena hanya akan banyak memberi mudarat ketimbang manfaat. Saya tidak begitu setuju dengan apa yang disampaikan di luar sana. Banyak pemuka-pemuka agama mungkin di beberapa daerah bilang, ya nggak apa-apa, kita nikahi saja mereka daripada mereka zina. Lebih baik nikah siri. Ini menurut pendapat saya juga adalah pandangan yang sangat salah. Bagaimana kita hendak menghindari satu kemudorotan dengan kemudorotan yang lain? Kalau memang antisipasi zina ini yang harus dikedepankan untuk melegitimasi dilakukannya nikah siri, maka seharusnya mereka dibimbing untuk melakukan pernikahan yang benar menurut hukum. Karena kenapa? Negara kita sudah cukup mengakomodir hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di negara ini. Lihat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Di sana secara tegas mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila sah menurut agamanya masing-masing. Yang Islam sah menurut agamanya, yang non-Islam sah menurut agamanya masing-masing. Sahnya perkawinan di negara ini adalah sah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tetapi ingat, ada ayat 2-nya
bahwa perkawinan yang sah menurut agamanya tadi wajib dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah yang berwenang. Kalau dia Islam, pencatatannya dilakukan di kantor urusan agama setempat. Kalau dia non-Islam, maka perkawinannya harus dicatatkan di kantor kependudukan dan catatan sipil setempat. Sudah ada lembaga-lembaga ini yang mengatur. Ini kan demi kepastian hukum. Ini demi ketertiban umum. Ini adalah demi untuk pembuktian bahwa si A adalah suaminya si B ini istrinya si A. Supaya ada pencatatan. Kemudian nanti akan berdampak kepada anak-anak bahwa benar si C ini adalah bapak ibunya si A dan si B. Ini jangan ditabrak. Jangan pula pakai pengertian bahwa pencatatan perkawinan ini tidak pernah dikenal di zaman dulu, atau pencatatan perkawinan ini adalah bukan dari pembawa risalah agama ke muka bumi. Jangan jadikan ini sebagai alasan pembenar untuk melegitimasi nikah siri. Karena kenapa? Sekali lagi, nikah siri ini dampaknya tidak hanya kepada dua orang pelaku suami istri ini saja, tetapi ini akan memberi dampak kepada orang lain. Siapa itu? Anak keturunannya, orang sekitarnya, bapak mertuanya, paman dan bibi dari istri atau suami, hak mewarisi, hak kebendaan terhadap harta benda, gonogini dan seterusnya. Bagaimana ini akan diatur? Kalau ketertiban menurut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tidak dijalani atau tidak dipatuhi oleh kita sebagai warga negara. Itu kalau kita bicara tentang pencegahan nikah siri. Sekarang kita bicara bagaimana kalau nikah siri ini sudah terjadi? Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang harus Anda lakukan adalah Anda mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama. Itu caranya. Tidak ada lagi yang lain. Tidak perlu Anda koar-koar, nggak perlu Anda teriak-teriak. Kemudian Anda mengatakan bahwa si Anu adalah suami saya, si Anu telah melakukan ini kepada saya, si Anu ingkar janji, si Anu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi cukup menghadap ke depan hakim di pengadilan agama untuk mendapatkan legitimasi terhadap perkawinan siri yang pernah Anda lakukan jauh sebelum hari ini. Anda datang ke pengadilan agama, Anda sampaikan maksud kepada petugas yang bertugas di PTSP, pengadilan-pengadilan agama. Anda sampaikan keinginan untuk meminta pengesahan terhadap perkawinan yang Anda lakukan dulu. Kemudian Anda akan diminta untuk memenuhi banyak syarat. Apa saja contohnya? Syarat-syarat yang harus Anda buat adalah: satu, Anda harus bikin permohonan untuk mengajukan isbat nikah, pengesahan pernikahan untuk atas nama Anda. Kemudian Anda pun juga harus menyiapkan identitas diri dan juga identitas orang-orang yang terlibat dalam peristiwa akad nikah yang dulu pernah Anda lakukan. Anda harus siapkan identitas mempelai laki-lakinya, Anda harus siapkan identitas para saksi-saksinya, kemudian Anda harus siapkan juga identitas walinya, kemudian Anda juga harus tahu apakah itu sudah ada ijab qabul waktu hari itu Anda lakukan, dan terakhir adalah Anda betul-betul sudah menerima mahar dari si laki-laki. Kalau itu sudah terpenuhi, Anda nanti akan menghadap depan hakim. Siapkan 2 orang saksi juga untuk menguatkan permohonan yang Anda sedang ajukan kepada hakim. Saksi ini akan ditanya oleh hakim seputar acara akad nikah yang pernah Anda lakukan dulu. Kalau hakim memiliki keyakinan bahwa ini sudah memenuhi syarat, maka isbat nikah Anda tentu akan besar kemungkinan dikabulkan oleh mereka. Nah, kalau sudah isbat nikah ini diperoleh, pengakuan pengesahan terhadap perkawinan Anda sudah didapat, maka sekarang terserah Anda. Motivasinya apa sekarang? Ingin bercerai. Mungkin bisa jadi pasangan Anda
tidak ingin menceraikan Anda, maka dengan pengesahan yang sudah didapat dari hakim, maka Anda sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya, yaitu meminta perceraian kepada hakim pengadilan agama. Atau dengan isbat nikah ini Anda ingin minta pengesahan terhadap asal-usul anak. Ini pernah ada kasus yang besar tentang hal ini, yaitu peristiwa yang dialami oleh Macica Mukhtar yang berjuang untuk mendapat pengakuan terhadap anaknya yang memiliki nasab dari suaminya dulu yang nikah siri, yang tidak lain adalah mantan pejabat Orde Baru. Dan akhirnya sekarang berujung bahwa si anak memiliki hubungan keperdataan tidak hanya dengan ibu, tetapi juga dengan bapaknya. Jadi sahabat hebat, mudah saja sebenarnya jalan keluar yang dapat ditempuh bagi mereka yang terjebak dalam perkawinan siri ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Ketimbang harus melakukan hal-hal yang sifatnya kontroversi, dan ini akhirnya membuat jauh dari penyelesaian yang dikehendaki. Dan ini malah akan menambah makin dalam permasalahan yang sedang mereka alami. Dan malah akan menambah lagi, semakin melebar kasus yang akan dialami oleh mereka berdua. Inilah mungkin pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa yang sedang heboh pada saat ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.